Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ingrid Gabriela Hoke dari Universitas Samratulangi. Saat ini saya ingin menjelaskan materi tentang penilaian kecanggihan teknologi. Sebelum kita masuk pada pembahasan, alangkah baiknya jika kita tahu apa sih teknologi itu. Nah, menurut Marshall G. Burton tahun 1986, teknologi adalah semua jenis alat bantu yang dirancang untuk membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, dalam komponen dasar teknologi memiliki 4 komponen dasar, yaitu yang pertama humanware, yang kedua technoware, yang ketiga organware, dan yang keempat infoware. Baik, sekarang kita masuk dalam pembahasan mengenai penilaian kecanggihan teknologi. Penilaian kecanggihan teknologi merupakan hal yang penting untuk memahami sejauh mana perkembangan dan kemampuan teknologi yang ada. Beberapa aspek yang umum dinilai dalam kecanggihan teknologi meliputi yang pertama, fungsionalitas dan kemampuan teknologi tersebut dalam menyelesaikan tugas atau masalah tertentu. Yang kedua, tingkat otomatisasi dan kemampuan untuk beroperasi secara mandiri. Yang ketiga, efisiensi dan kecepatan dalam memproses data atau informasi. Yang keempat, keakuratan dan presisi hasil yang dihasilkan. Yang kelima, tingkat kompleksitas dan kerumitan teknologi tersebut. Yang keenam, kebaruan dan kemodernan teknologi dibandingkan dengan teknologi yang sudah ada sebelumnya. Yang ketujuh, dampak dan manfaat yang ditimbulkan oleh teknologi tersebut dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, penilaian kecanggihan teknologi ini penting untuk membandingkan dan memilih teknologi yang tepat untuk digunakan dalam berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. Menurut Unit Economic and Social Commission for Asia and Pacific atau UNESCAP, penilaian kecanggihan teknologi suatu negara diukur berdasarkan Technology Sophistication Index atau TSI. Indeks ini mengukur tingkat kecanggihan teknologi suatu negara berdasarkan 5 indikator utama. Yang pertama, intensitas pengetahuan. Yang kedua, kapasitas inovasi. Yang ketiga, konektivitas jaringan. Yang keempat, adopsi teknologi. Dan yang kelima, dampak ekonomi. Nah, berdasarkan indikator-indikator tersebut, UNESCO mengelompokkan negara-negara di kawasan Asia Pasifik ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama negara dengan teknologi canggih, yang kedua negara dengan teknologi menengah ke atas, yang ketiga negara dengan teknologi menengah ke bawah, dan yang terakhir negara dengan teknologi tertinggal. Penasaran nggak sih negara kita Indonesia masuk dalam kategori yang mana? Nah, Indonesia itu masuk dalam kategori negara yang ketiga, negara dengan teknologi menengah ke bawah bersama dengan negara Vietnam dan juga Filipina. Negara-negara ini memiliki skor TSI yang rata-rata di semua indikator. Nah, dan menurut saya, teknologi saat ini telah berkembang dengan pesat, bahkan mencapai tingkat kecanggihan yang luar biasa. Contohnya ya ada kecerdasan buatan seperti AI yang bisa mengenali gambar, suara, bahasa, terus juga ada robot, teknologi virtual, dan bioteknologi. Semua ini benar-benar memberikan banyak kemudahan dalam hidup kita ya teman-teman. Tapi kita harus ingat juga resiko dan dampak dari kecanggihan teknologi sekarang ini. Contohnya data pribadi yang bocor dan juga ketergantungan dalam teknologi. Misalnya sekarang itu sudah banyak orang yang kecanduan dengan game online atau media sosial sampai mereka itu susah untuk fokus kalau melakukan aktivitas tanpa menggunakan gadget. Nah, demikianlah penjelasan dari saya tentang penilaian kecanggihan teknologi pada video kali ini. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kecanggihan teknologi dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk tetap hati-hati dalam menggunakan teknologi, karena teknologi mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing yang memberikan dampak yang baik dan juga dampak yang buruk jika kita tidak menggunakannya secara hati-hati. Nah, untuk teman-teman yang menonton video ini, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton, dan jika saya ada salah kata atau salah kalimat, saya minta maaf. Dan untuk penjelasan kali ini sudah sampai di sini. Bagi yang sudah menonton sampai selesai, terima kasih. Saya Ingrid Gabriela Hoke. Saya pamit undur diri ya. Bye bye.